Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali. Mari kita niati bersama silaturahim, tepung saudara seakidah. Semoga berkah silaturahmi terbuka semuanya, yang sehat tambah sehat, yang bermanfaat, sehat yang bermanfaat, yang sakit lekas sembuh, yang tersendat, tersumbat jadi lancar. Jadwal malam ini adalah malam pertama pembukaan kitab Aqidatul Awam. Selanjutnya tanya jawab dan ramah tamah. Kepada Kang Yus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara nih. Bismillah li sadri wa yassir li amri Pertama-tama saya haturkan, saya mewakili saya dan keluarga menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ataupun menjalani ibadah setelah bulan Ramadan yang kita lalui bersama selama 1 bulan penuh. Dan di hari yang fitri ataupun di momentum setelah bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan silaturahim kita, melanjutkan silaturahim dalam hubungan at-ta'allum, dalam hubungan untuk senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah mulai malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji satu kitab yang bernama Kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam, atau yang berarti akidah atau keyakinannya orang-orang kebanyakan. Jadi awam di sini maksudnya adalah orang-orang kebanyakan. Wa akidahnya orang-orang yang kebanyakan. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Beliau adalah pengarang dari kitab Aqidatul Awam ini adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersama-sama bertawassul terlebih dahulu, mengirimkan hadiah suratul Fatihah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin,
وآبائه وأمهاته وأزواجه وآله وذرياته وصحابته والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين، خصوصا مولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الإمام السيد أحمد المرزوقي، ثم إلى حضرة الشيخ محمد نووي الشافعي، إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جواب، خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon, Syekh Purwo Karawang, Syekh Datul Kahfi Cirebon, Syekh Samad Allah Mahfuz Sangkan Cirebon, ثم إلى حضرة عمد المحيط، إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا الحاج ميمون سباقي، الحاج جنيد أنس والحبيب بن محمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة، وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kitab Aqidatul Awam ini dibuat dalam bentuk nazom. Nazom itu seperti syair. Jadi dalam pelafazannya ataupun dalam pengucapannya bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Makanya dalam bahasa Arab itu ada kalam. Kalam itu ada kalam nathar. Kalam nathar itu ya seperti biasa, redaksi yang tidak berupa syair. Jadi redaksi biasa itu kalam nathar. Yang kedua dalam bentuk nazom ataupun syair. Jadi kalau dalam bentuk syair ataupun nazom itu bisa dilakukan dalam pelafazannya. Dan kitab Aqidatul Awam ini bentuknya adalah bentuk nazoman, bentuk syair, bentuk bisa dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sebelum saya mulai, sedikit saya jelaskan riwayat dari adanya kitab Aqidatul Awam. Dalam syarahnya Imam Nawawi menjelaskan bahwa pengarang kitab Aqidatul Awam, yakni As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, di suatu saat, di suatu malam, dalam tidurnya beliau bermimpi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dijelaskan kejadian itu terjadi pada malam Jumat bulan Rajab. Malam Jumat bulan Rajab tahun 1258. An-Nadhima ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam akhir lailatul Jum'ah min awwali Jum'atin min syahri Rajab. Di bulan Rajab sadis yaumin, yakni hari ke-6, hisaban min syuhuri
sanata alfin wa mi'atain wa thamanin wa khamsina sanah. Pada tahun 1258. Pada tahun 1258, tepatnya malam Jumat bulan Rajab, Sayyid Ahmad Marzuki ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Saat itu di sekeliling baginda Rasul terdapat banyak para sahabat. Lalu kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyeru berkata kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki, yang saat itu Syekh Ahmad Al-Marzuki berada di sekeliling sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Kata baginda Rasulullah, Iqra' manzumat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah. Rasulullah Ahmad Al-Marzuki, Ahmad Al-Marzuki, Iqra', baca. Coba kamu baca nazaman yang berisi tentang ilmu tauhid, yang berisi tentang ilmu usuluddin, di mana nazaman ini siapa saja yang hafal dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Ini menjadi jaminan baginda Rasulullah. Siapa saja yang hafal nazaman ini dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa nalal maqsuda min kulli khairin wa faqal kitab was sunnah. Orang yang hafal nazaman aqidatul awam ini dijamin oleh baginda Rasul, dia akan memperoleh segala macam tujuan yang baik yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan-tujuan, cita-cita, harapan yang baik yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis akan diperoleh. Akhirnya kemudian Sayyid Ahmad Al-Marzuki ketika disuruh Rasulullah disuruh membaca, padahal dia tidak punya gambaran apapun nazamannya seperti apa, kata-katanya seperti apa. Akhirnya kemudian bertanya Sayyid Ahmad Marzuki, faqala lahu wa ma tilkal manzumatu ya Rasulullah. Nazaman itu seperti apa ya Rasul? Pangannya ngomong. Jadi Sayyid Ahmad Marzuki itu ketika di depan Nabi Muhammad, dia tidak punya gambaran apapun, tidak punya misalkan persiapan apapun untuk membuat nazaman, tiba-tiba langsung disuruh sama Rasulullah. Coba kamu baca Ahmad Marzuki man yang isinya tentang ilmu tauhid, yang siapapun yang hafal akan masuk surga. Saat itu gak ada persiapan Sayyid Ahmad Marzuki. Makanya kemudian bertanya, nazamannya seperti apa ya Rasul? Akhirnya faqala al-ashabu lahu. Jadi kemudian sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad yang justru menjawab. Gampangnya ngomong, sudah isma' min Rasulillah, sudah kamu tugasnya dengerin saja apa yang diomongin oleh Rasulullah, ikuti. Meskipun kamu nggak ngerti apapun, dah dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Isma' min Rasulillahi ma yaqul. Akhirnya nurut Sayyid Ahmad Marzuki. Karena diomongin oleh para sahabat, beliau nurut. Ya udah kalau memang begitu, saya nggak ngerti apapun, nggak ada persiapan apapun, nggak punya gambaran apapun, ya sudah saya nurut.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," sudah ucapin ya, ikuti. Kalau gampangnya ngomong, udah ikuti saja kamu Ahmad Marzuki. Qul abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Nanti akan kita pelajari nazamannya itu berupa abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Bahwa kitab Aqidatul Awam ini redaksinya diajarkan langsung, dituntun langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Makanya kitab ini sangatlah istimewa, sangatlah barokah, insya Allah bagi kita yang mau mempelajari kitab ini. Lah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu. Ketika Syekh Ahmad Marzuki membaca, baginda Rasulnya dengerin sampai selesai. Sampai nazaman wa suhuful khalili wal kalimi iha kalamul hakamil ali. Falamma staiqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi wa wajadahu mahfuzan indahu. Setelah itu Syekh Ahmad Marzuki terbangun dari tidurnya. Dan dengan keajaiban dan iradahnya Allah, kehendaknya Allah, ternyata Syekh Ahmad Marzuki langsung bisa hafal apa yang ia alami dalam mimpinya. Langsung bisa dihafal min awwalihi ila akhir. Mulai dari awal bait yang pertama sampai bait wasuhuful khalili wal kalimi, beliau langsung hafal setelah bangun dari tidur. Ya. Lalu thumma lamma kanat lailatul jum'ah allati hiya lailatul thamin wal 20 hisaban min syahri dzulqa'dah. Lalu di malam Jumat beberapa bulan kemudian, tepatnya malam ke-28 bulan Dzulqa'dah, berarti mimpi yang pertama itu pada bulan Rajab berarti Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Kurang lebih sekitar 4 bulan kemudian, bulan Dzulqa'dah, malam Jumat juga, Sayyid Ahmad Marzuki bermimpi lagi. Bertemu dengan Rasulullah lagi setelah kejadian mimpi yang pertama. Dalam mimpi yang keduanya, faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi yang kedua ini, kemudian Nabi Muhammad berkata, Iqra ma jama'tahu fi qalbik. Jadi ternyata ini merupakan pembelajaran bagi kita semua. Di mimpi yang kedua ini, Rasulullah ingin mereview hafalannya Sayyid Ahmad Marzuki. Terbukti dengan kata-katanya, Iqra ma jama'tahu ay fi qalbik. Ahmad Marzuki baca
apa yang pernah kamu hafal. Apa yang pernah kamu hafal, nadhaman di pertama mulai dari abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani sampai selesai yang kamu hafal itu, coba baca lagi. Akhirnya faqara'u min awwalihi ila akhirih. Nurut Ahmad Marzuki baca lagi. Beliau membaca lagi mulai dari awal sampai akhir di hadapannya Rasulullah. Langsung Rasulullah bermaksud untuk mereview hafalannya. Wa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna hawla. Di situ juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad berdiri mengelilingi Nabi Muhammad. Yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil manzumah. Bedanya di mimpi yang kedua ini, setiap satu bait yang dibacakan oleh Sayyid Ahmad Marzuki, setiap satu bait yang dibacakan oleh Sayyid Ahmad Marzuki, sahabat-sahabatnya mengucapkan amin, amin. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Sahabat-sahabat, amin. Alhamdulillah qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Amin. Umma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Amin. Terus setiap satu bait dibacakan oleh Sayyid Ahmad Marzuki, sahabat-sahabat baginda Rasulullah mengucapkan amin kompak. Yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil manzum. Falamma khatama qira'atahu qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad, tatkala Sayyid Ahmad Marzuki selesai membacanya di hadapan para sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, selesai, kemudian Nabi Muhammad berdoa dengan doanya, waffaqakallahu ta'ala lima yurdih wa qabila minka dzalik wa baraka 'alaik wa 'alal mu'minin wa nafa'a bihal ibada, amin. Nabi Muhammad kemudian berdoa dengan doanya, waffaqakallahu ta'ala lima yurdih. Semoga Allah memberikan pertolongan kepadamu terhadap apa yang diridhoinya. Langsung Nabi Muhammad mendoain Sayyid Ahmad Marzuki. Qabila minka dzalik, dan semoga Allah menerima darimu nadhaman tersebut. Wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin. Nabi Muhammad mendoakan juga untuk orang-orang mukmin, dan semoga Allah memberikan barokahnya kepadamu dan kepada orang-orang mukmin. Tentu yang mau mempelajari kitab Aqidatul Awam. Wa nafa'a biha al-ibada, amin. Dan semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada semua hamba-hambanya. Nah, sampai segitu bahwa kitab Aqidatul Awam ini betapa ini adalah satu kitab yang sangat berharga, kitab yang penting untuk kita pelajari, terlebih syukur kalau kita mau menghafalnya. Paling tidak, kalaupun kita tidak memiliki himmah ataupun
tidak ada semangat untuk menghafal, ataupun tidak punya waktu untuk menghafal, ataupun tidak punya kemampuan untuk menghafal, paling tidak kita mau mempelajari. Dengan harapan mendapatkan barokahnya doa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi Nabi Muhammad sendiri yang mendoakan langsung kepada Sayyid Ahmad Marzuki dan orang-orang mukmin yang tentunya yang mempelajari kitab Aqidatul Awam. Sebagai pengantar barangkali itu pada pertemuan kali ini bahwa yang akan kita pelajari selanjutnya adalah kitab yang redaksinya berupa bait-bait nazam atau bait-bait syair yang isinya tentang ilmu tauhid atau terkadang juga disebut dengan ilmu kalam atau terkadang disebut juga dengan ilmu usuluddin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Tapi memang materinya masih pembukaan ya. Betul ya, materinya masih pembukaan, pengenalan kitab Aqidatul Awam. Tadi sedikit cerita tentang asal-usul kitab Aqidatul Awam. Untuk selanjutnya gimana Mas Ari? Setiap malam atau tentu kalau setiap malam barangkali minta 2 malam off gitu. Oh iya ya. Berarti efektif seminggu 5 ya? 5 hari. Seminggu 5 hari. 5 hari. Kecuali ya di malam Jumat dan malam Selasa yang barangkali untuk libur lah. Oh iya. Karena malam Jumat ada rutinitas, malam Selasa juga ada rutinitas, kayaknya di jam-jam sekian. Iya ya. Kalau bisa sih mic dihidupin lagi aja, mic sama kamera dihidupin aja. Ngajinya udah selesai. Ya paling ramah tamah untuk pembukaan malam pertama. Cek. Yuk. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya bisa ngikutin di pengajian online dan sangat tertarik buat saya. Sedikit yang saya tanyakan pada Pak Ustadz. Tadi siapa Ri? Pak Ustadz siapa Ri? Kang Yusuf. Oh, Kang Yusuf. Ini Pak Ustadz, nih tadi. Ya, nama saya Pak Roni, tinggal di Petamburan, Tanah Abang. Ada kayaknya pernah kenal ya. Ya dulu aneh pernah undang Ustadz kan di acara imtihan Pak Ustadz. Iya, berkali-kali. Iya sekali-kali. Orang nggak tahu kemana hilang kontak, jadi nggak bisa itu lagi kontak lagi. Iya, alhamdulillah. Om Roni. Ya. Ini Pak Ustadz, nih tadi tentang isi atau kandungan dari kitab Aqidatul Awam ya. Betul. Itu bedanya apa Pak Ustadz sama sholawat burdah itu? Tadi antara nadomannya, isi nadomannya dengan sholawat burdah, bedanya apa? Terus tadi ada keterangan akan mendapat jaminan dakhulal jannah apabila seseorang siapa tadi bisa menghafal nadoman ini.
Itu aja kali, barangkali yang saya perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Om Roni, karena dulu pernah kenal ya Om ya. Ya. Nah, beberapa kali kita berjumpa, saya manggilnya Om. Baik Om, untuk kitab Burdah itu memang berisi tentang sholawat ya, sholawat Burdah ataupun sholawat Nabi yang isinya tentang puja-puji ataupun memuji baginda Rasul. Lebih pada fokus terhadap keterangan seputar kehidupannya baginda Rasulullah dan keluarganya. Kalau sholawat Burdah, jadi berisi tentang sholawat-sholawat itu dan puja-pujian pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kitab Aqidatul Awam ini lebih luas. Artinya tidak hanya membahas tentang kehidupannya baginda Rasulullah, tetapi juga membahas tentang keimanan, membahas tentang sifat-sifat Allah, tentang para malaikat, membahas tentang hari kiamat, membahas tentang surga dan lain sebagainya. Jadi lebih pada akidah atau keyakinan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, terutama keyakinan dalam hal keberimanan kita kepada Allah, keberimanan kita kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan ya, tentu berimanan juga terhadap para nabi-nabi. Jadi lebih luas. Artinya cakupannya tidak hanya khusus membahas tentang sholawat dan kehidupan pribadi dan keluarganya Nabi. Kalau kita tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang menghafal. Jadi hafidho, barang siapa yang menghafal, tentu menghafal dan juga meyakini dan melakukan hafalnya. Jadi tidak sekedar hafal saja. Baru di situ ada jaminan masuk surga. Karena bagaimanapun isi kandungan kitab Aqidatul Awam ini memang tentang keyakinan, tentang keimanan kita, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab. Jadi kalau memang dia hafal masuk surga, ya pasti masuk surganya. Karena otomatis mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang sifat-sifat Allah, mempelajari tentang sifat-sifat Rasul, para malaikat, dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh iya, itu jadi dari isi kandungan nadoman yang dari Aqidatul Awam itu bagian dari isi kandungan Al-Quran, artinya boleh kita pegang buat pegangan hidup, itu maksudnya Pak Ustaz. Betul. Ya. Ya. Ini mengacunya juga pada, makanya tadi yang sesuai dengan Alkitab was Sunnah. Ya, jadi dia akan memperoleh segala kebaikan yang sesuai dengan panduan Al-Quran dan panduan Al-Hadis. Tidak keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis isinya. Dan bahkan memperkuat ataupun memperinci lagi apa-apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Kayaknya cukup sekian untuk malam ini. Sebentar, ada pesan ini. Sebentar, ini Pak Aang ini ya.
matan ini dawuhnya Kanjeng Nabi, apakah ini termasuk hadis juga? Katanya begitu. Di pesan Jits itu ada tuh. Jadi Pak Ang nanya ini, matan ini dawuhnya Kanjeng Nabi, apakah ini termasuk hadis juga? Pak Ang nanya begitu sih. Dari sisi disiplin, ya, dari sisi disiplin ilmu mustalahul hadis, ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis, tentu ini bukan merupakan hadis. Akan tetapi kebenaran dari cerita ini, kita berhusnudzon bahwa apa yang dialami oleh Sayyid Ahmad Marzuki adalah pengalaman spiritualnya beliau. Pengalaman spiritualnya beliau yang tidak dialami oleh orang-orang kebanyakan. Oleh orang-orang sebagaimana orang-orang seperti kita-kita ini. Jadi tentang kebenarannya insya Allah benar. Tetapi kalau dilihat dari sisi ilmu mustalahul hadis, tentu belum dikatakan kategori hadis. Kayak juga seperti di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu banyak sekali mengutip satu pernyataan, beliau sandarkan langsung kepada Rasulullah. Jadi beliau tidak menyebutkan an Abi Hurairah atau an Anas bin Malik an ini. Beliau tidak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak sekali beliau langsung qala Rasulullah. Langsung menyebutkan Rasulullah bersabda. Ini menjadi kontroversi ketika dilihat dari sisi atau perspektif ilmu mustalahul hadis. Maka kemudian tadi sebagaimana jawaban saya di awal, kalau dari sisi ilmu mustalahul hadis mungkin bukan hadis. Tetapi apa yang dialami oleh Imam Al-Ghazali sangat-sangat sah terjadi. Karena kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah dawuh, man ro'ani fil manam maka annama ro'ani fil yaqظah. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka ia sama dengan melihatku dalam dunia nyata, dalam keadaan terjaga, tidak terjaga. Seperti itu kira-kira Mas Adi. Oh iya. Untuk pertemuan malam ini sebagai pembukaan kita akhiri dulu dengan mengucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pertemuan kedua. Mau ditutup Pak Mas? Cukup. Oh iya. Al-Fatihah. Ya karena itu aja nasta'in. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita dapat berkumpul kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.